Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Betara-Betari awal di Bali yang berasal dari gunung. Pada hari ini, Senin 15 Januari 2024, adalah hari pemujaan kepada Betara-Betari di Merajan atau Paibon. Ida Pedanda Wayahanbun dari Gria Sanur Pejeng Gianyar Bali menjelaskan bahwa Tuhan adalah satu, namun memiliki banyak nama sesuai dengan fungsinya masing-masing. Manifestasi Tuhan oleh para wiku atau orang bijaksana disebut dengan banyak nama. Begitu juga di Bali karena Tuhan dikenal dengan banyak sebutan, baik itu Betara-Betari maupun Dewa-Dewi. Dari Babat Pasak Bali Mula ada disebutkan Bali masih labil dan gonjang-ganjing pada zamannya, sehingga Sangyang Pasupati di Gunung Semeru memerintahkan putra-putrinya berstana di Bali untuk menjaga Bali. Jelas beliau kepada Tribun Bali beberapa waktu yang lalu. Sang Sulinggih menjelaskan dari sanalah kemudian 7 putra-putri beliau atau Sangyang Pasupati dikirim atau diperintah oleh beliau agar melinggih di Bali. Tujuannya tidak lain agar Bali bisa kembali tenang. Putranya antara lain adalah Betara Hyang Geni Jaya yang melinggih di Gunung Lempuyang, Betara Hyang Putran Jaya yang melinggih di Gunung Agung, Betari Hyang Dewi Danu yang berstana di Gunung Batur, Betara Hyang Tumuwuh yang berstana di Gunung Batu Karu, kemudian Betara Hyang Manik Gumawang yang berstana di Gunung Beratan, ada pula Ida Betari Hyang Manik Galang berstana di Pura Penataran Sase Pejeng. Terakhir adalah Betara Hyang Tugu di Gunung Andekase. Semuanya berawal dari gunung karena merupakan tempat tertinggi di Bali. Gunung juga selalu dianggap dan dipercayai sebagai tempat suci. Hanya saja khusus Ida Betari Hyang Manik Galang yang tidak berstana di gunung. Ida Pedanda menceritakan Manik Galang itu berarti bulan dan peninggalannya ditemukan dalam sebuah nekara di pohon kayu besar pada zaman Belanda. Dan itu menjadi peninggalan purbakala pertama di Bali yang diteliti secara ilmiah. Nah, kemudian 7 putra-putri dari Sangyang Pasupati inilah yang ditugaskan untuk berada dan berstana di Bali. Tujuannya tiada lain agar Bali kembali tetek atau tentram. Bagi Ida Pedanda inilah yang menjadi awal dikenalnya istilah Betara-Betari di Bali. Berasal dari putra-putri Sangyang Pasupati yang berstana di berbagai gunung di Bali. Beliau menjelaskan memang agak sulit untuk menafsirkan apalagi menentukan kapan beliau distanakan di Bali. Sebab pada zaman itu belum ada pura di Bali, sehingga gununglah yang dianggap sebagai tempat suci dan tempat tertinggi sebagai tempat persembahyangan. Semua linggih beliau di gunung, hanya di Pejeng saja yang dataran rendah bukan gunung. Penafsiran beliau untuk itu maka dibuatkan Pratima Bulan Pejeng atau Nekara Pejeng yang secara internasional dikenal dengan sebutan The Moon from Pejeng dan menjadi nekara terbesar di dunia. Secara teologis, kata Ida Pedanda, apabila benar bulan Pejeng untuk Pratima Hyang Manik Galang, maka dimungkinkan usia Pratima itu sesuai dengan kedatangan Betara-Betari yang ditugaskan untuk menjaga Bali. Nekara itu sampai sekarang sudah lebih 2500 tahun loh Tribuners. Berarti Betara-Betari yang dari Sangyang Pasupati mungkin datang sekitar lebih dari 2000 tahun yang lalu dan telah melinggih di Pulau Dewata. Dari penafsiran inilah beliau memperkirakan awal Betara-Betari berstana di Bali dan awalnya di gunung karena belum ada pura di Bali. Istilah pura di Bali hadir jauh setelahnya. Kalau istilah Betara atau Dewa awalnya di Bali tidak ada juga, kata beliau. Awal prasasti pada abad ke-9 tidak ada Betara, tetapi yang ada adalah Hyang.
seperti penyebutan Hyang Karimama, Hyang Api, dan lain sebagainya. Istilah pura atau tempat suci juga belum ditemukan. Tetapi pura untuk keraton atau istana sudah ada ya Tribuners. Hal ini kurang lebih pada abad ke-9 dapat ditemukan di Prasasti Blanjong. Namun di keraton itu konteks pura bukanlah tempat suci layaknya pura di Bali yang dikenal sampai saat ini. Berdasarkan lontar tutur gong besi, jelas beliau, disebutkan bahwa linggih Ida Betara ini yang menegaskan adanya monoteisme. Di sana disebutkan Betara Siwa kesah saking pura dalam melinggih ring pura pusah dan diberi nama Sangyang Trio Dasa Sakti. Lalu kesah ke pura desa disebut Sangyang Tri Upa Sedana. Lalu di pura Baleagong disebut dengan Sangyang Bagawati. Semuanya bersumber dari Siwa yang dianggap Tuhan dalam Hindu. Kemudian di Pengulon Setra atau kuburan disebut dengan Sangyang Prajapati. Lalu di perempatan disebut dengan Sangyang Catur Buana. Di pertigaan jalan disebut dengan Sangyang Sapo Jagat. Di segara atau laut disebut dengan Sangyang Mutering Jagat. Jika melinggih di akasa disebut dengan Sangyang Surya Pati. Melinggih di sungai dan gunung disebut dengan Sangyang Giri Pati. Tegalan dan sawah Betari Uma. Setelah hasil panen jadi terutama padi disimpan di jinang atau lumbung disebut dengan Betara Sri. Kemudian padi diselip dan menjadi beras disimpan di pulu disebut dengan Sangyang Tri Suci. Lalu beras dibawa ke dapur dan dimasak disebut dengan Tri Amerta. Beliau mengatakan semuanya sumbernya satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Namun disebut dengan banyak nama. Betara-betari ini kemudian berada di setiap sisi dan sudut Pulau Bali di mana saja ada sebagai manifestasi Ida Sangyang Widiwasa atau Tuhan yang Maha Esa. Di Bali pun masih banyak masyarakat yang memberi nama lokal untuk memudahkan penyebutan Betara dan mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Esa. Mereka adalah sebagai simbol kehadiran Tuhan di dalam hati setiap manusia dan di dalam pikiran setiap manusia pula. Sehingga nama-nama lokal ini tidak ada yang salah kata beliau. Jika tidak disebutkan di Weda atau dalam ajaran Hindu dari India, tidaklah ada yang salah. Karena lokal genius membuat masyarakat pada zaman itu menyebutnya sesuai dengan apa yang dilihat atau apa yang dirasakannya. Beliau mengatakan itu dimungkinkan karena pengaruh Hindu belum terlalu kuat saat itu atau memang belum masuk ke Bali pada zaman itu. Contohnya saat beliau menjadi arkeolog sebelum melinggih sebagai sulinggih, beliau melakukan penelitian di Blanjong Sanur. Saat itu masyarakat setempat memberi petunjuk bahwa ada sebuah arca di tengah pohon. Arca itu oleh masyarakat kemudian disebut dengan nama Ratu Lantang Irung. Beliau penasaran dan setelah diteliti ternyata arca itu adalah arca Ganesha. Sehingga saat masyarakat menyebut dengan nama Ratu Lantang Irung tidaklah salah ya Tribuners, karena memang perawakan Dewa Ganesha memiliki hidung yang panjang layaknya seperti gajah. Sejatinya hal itu pun telah disebutkan dalam Prasasti Blanjong karena ada kata Gana. Sehingga tidak ada yang salah dengan penyebutan nama lokal ini. Sebab tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam mengingat sesuai dengan budaya dan bahasa setempat. Ida Pedanda mengatakan bahwa dasar dari pemujaan kepada dewa, betara-betari maupun Tuhan adalah rasa bakti itu sendiri. Kalau memuja tanpa rasa bakti sama dengan sia-sia. Beliau juga mengingatkan tidak boleh jumawa atau sombong dan tetap rendah diri. Seperti halnya dalam ajaran Arjuna Wiwaha yang menjelaskan ketika Arjuna menyebut dirinya nista di depan Dewa Siwa. Itu adalah perwujudan bakti dari Arjuna kepada Dewa Siwa. Sebab walaupun Arjuna punya kemampuan dan keturunan dari dewa, dia tetap tunduk kepada Dewa Siwa sebagai lambang Ida Sangyang Widiwasa. Nah Tribuners, apakah teman-teman sudah menyiapkan banten untuk hari ini? Pemujaan kepada Betara-betari di Merajan, Sangga atau Pura Paibon? Astongkara sudah ya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.